بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Abel Razali selaku moderator pada sesi diskusi. Kali ini yang akan kami presentasikan hasil dari review jurnal kami pada mata kuliah hadis-hadis tentang akhlak. Insyaallah kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ana sendiri, Abel Razali, dan yang kedua ada Yurnalisman, dan yang ketiga ada Nur Ainun Fatmala. Insyaallah kami akan presentasikan hasil dari review jurnal kami yang berjudulkan Studi Tahlili atas hadis Nabi SAW tentang kualitas keimanan linier dengan kualitas akhlak. Tafadhal. Isi teks hadis yang akan kami bahas yakni telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muni' al-Baghdadi, telah bercerita kepada kami Ismail bin Aliyah, telah bercerita kepada kami Khalid al-Khuzai dari Abi Qilabah dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Takhrij hadis yang akan kami bahas atau kami paparkan. Yang pertama, pada tahap melakukan takhrij hadis, penulis melakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, takhrij hadis secara lafzi yang dilakukan dengan bantuan program digital Al-Maktabah Asy-Syamilah, yakni dengan mengetik kata per kata yang dirujuk kepada 9 kitab pokok hadis. Yang pertama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, dan Kitab Muwatta Imam Malik. Hasil pencarian menunjukkan bahwa hadis ini terdapat pada 10 tempat pada 5 kitab pokok hadis, yakni pada Sunan Abi Dawud 1 tempat, Sunan At-Tirmidzi 2 tempat, Sunan Ad-Darimi 1 tempat, Sunan An-Nasa'i 1 tempat, dan Musnad Ahmad 5 tempat. Yakni selanjutnya penulis melakukan pencarian dengan mengetik kata per kata. Hasil pencarian tersebut menunjukkan bahwa hadis ini terdapat pada 13 tempat setelah dirujuk pada tempat yang ditunjuk. Ternyata hanya 4 tempat yang merupakan tempat yang berbeda dari hasil pencarian pertama. Adapun 9 tempat lainnya merupakan tempat yang sama dengan hasil pencarian pertama. Yakni dari pertama ada dari Sunan Ibnu Majah dari bab zikir al-maut wal istida. Yang kedua ada dari Musnad Ahmad sampai keempat. Cara kedua penulis yang melakukan adalah takhrij hadis dengan menggunakan al-mawsu'ah al-hadits asy-syarih. Dengan kata kunci, hasil pencarian menunjukkan hanya pada 1 tempat, yakni pada Musnad Ahmad, pada bab ya Musnadil Ansar. Hadithu As-Sayyidah Aisyah nomor 23536. Pencarian juga dilakukan dengan mengetik kata per kata. Tetapi hasil pencarian yang ditunjuk bukan hadits yang menjadi fokus pembahasan ini. Demikian juga pencarian dengan menggunakan kata kunci. Hasilnya juga bukan hadits yang menjadi fokus pembahasan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa hadis tentang amalan terbaik terdapat pada 6 kitab pokok hadis, yakni Sunan Abi Dawud 1 tempat, Sunan At-Tirmidzi 1 tempat, Sunan Ad-Darimi 1 tempat, Sunan An-Nasa'i 1 tempat, Musnad Ahmad 8 tempat, dan terakhir ada dari Sunan Ibnu Majah 1 tempat. Jadi, hadis ini tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga Muwatta Imam Malik. Dari hasil takhrij hadis, penulis menemukan 6 perbedaan lafaz yang terdapat dalam hadis Nabi SAW tentang kesempurnaan iman ini, yang diriwayatkan dalam 5 versi, di mana perbedaan lafaz tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan makna, atau semuanya menunjukkan pada satu makna, yakni orang mukmin yang paling baik atau paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Lalu Nabi SAW memperincikan lagi bahwa akhlak yang terbaik itu adalah bersikap lemah lembut kepada keluarga. Jadi hadis ini diriwayatkan secara maknawi. Adapun asbabul wurud pada hadis ini merujuk pada hasil takhrij hadis tersebut. Dikatakan bahwa pada hadis ini terjadi tanawu', atau yang bisa dikatakan hadis yang setema tetapi peristiwanya berbeda. Terdapat 2 peristiwa di mana Nabi SAW ditanya tentang perbuatan yang paling utama.
Lalu Nabi SAW memberikan jawaban yang sama, yaitu akhlak yang bagus. Adapun peristiwa tersebut adalah menurut riwayat Ibnu Umar dan menurut riwayat Usamah bin Syuraik. Demikian. Sebagaimana penilaian para ulama secara kajian kritis atas biografi mereka, yaitu 1. At-Tirmizi. Para ulama besar telah memuji dan menyanjungnya dan mengakui kemuliaan dan keilmuannya. Al-Hafidz Ibnu Hibban, kritikus hadis, menggolongkan At-Tirmizi ke dalam al-Siqat atau orang-orang yang dipercaya dan kokoh hafalannya, dan berkata At-Tirmizi adalah seorang ulama yang mengumpulkan hadis, menyusun kitab, menghafal hadis, dan bermuzakarah atau berdiskusi dengan para ulama. Idrisi menambahkan bahwa Imam At-Tirmizi adalah seorang ulama hadis yang melanjutkan jejak para ulama sebelumnya dalam bidang ulumul hadis. Yang kedua, Ahmad bin Muni al-Baghdadi. Penilaian ulama kritikus hadis terhadap Ahmad bin Muni adalah penilaian positif yang cukup tinggi. An-Nisa memujinya dengan predikat sikoh. Ibu Abi Hatim mengatakan, ayahku dan Abu Zur'a telah menulis dari Ahmad dan meriwayatkan pula darinya. Ibnu Hibban juga memasukkan nama Ahmad bin Muni dalam sikotnya. Abu Hatim menilainya soduk. Maslamah bin Qasim menilainya sikoh, dan Ad-Daruqutni mengatakan dia tidak memiliki kesalahan atau la ba'sa bih. Yang ketiga, Ismail bin Aliyah atau Hamad bin Ismail bin Aliyah al-Bahri al-Baghdadi. Hamad mendapatkan penilaian terpuji dari para ulama kritikus hadis, baik kualitas pribadi maupun kapasitas intelektualnya. Nasai mengatakan bahwa Al-Baghdadi ini sikoh. Al-Hatim juga memasukkan Hamad dalam kitab sikotnya. Al-Jahabi dan Ibnu Hajar juga menilainya sikoh. Muhammad bin Ishaq As-Sajar memaparkan bahwa Ahmad bin Ismail wafat pada tahun 244 Hijriah di Baghdad. Saya melihat rambut dan jenggotnya dalam warna putih. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwa Muhammad bin Ismail asbat atau lebih kokoh daripada Hushaim. Yahya bin Ma'in juga menilainya sikoh. Dan yang keempat, Khalid al-Khuzai. Penilaian ulama kritikus hadis terhadap Khalid adalah penilaian positif. Asari menilainya sabit. An-Nasai dan Ibnu Ma'in memujinya sebagai periwayat sikoh. Adapun Abu Hatim mengatakan bahwa hadis darinya itu ditulis, tidak dipakai sebagai hujah. Tidak ditemukan informasi mengenai waktu kelahiran Khalid al-Khuzai. Adapun waktu wafatnya dikatakan terjadi pada tahun 142 Hijriah di Basharah. Dan yang kelima, Abu Kilabah. Ulama kritikus hadis pada umumnya memberikan ta'dil atau pujian terhadap Abu Kilah. Al-Mazzi, Sa'i dan Ibnu Ma'in memujinya sebagai periwayat sikoh. Adapun Abu Hatim mengatakan bahwa hadis darinya itu ditulis, tidak dipakai sebagai hujah. Tidak ditemukan informasi mengenai waktu kelahiran Khalid al-Khuzai. Adapun waktu wafatnya dikatakan terjadi pada tahun 142 Hijriah di Basharah. Dan yang kelima, Abu Kilabah. Ulama kritikus hadis pada umumnya memberikan ta'dil atau pujian terhadap Abu Kilah. Al-Mazzi mengatakan bahwa Muhammad bin Sa'ad telah menempatkan Abu Kilabah pada tabaqah kedua di antara orang-orang Basharah. Sa'ad juga menilainya sikoh dan orang yang memiliki banyak hadis. Tempat kerjanya berada di Syam. Terakhir 6, Aisyah. Di bidang periwayat hadis, Aisyah menempati kedudukan keempat dari sahabat Nabi yang digelar sebagai al-muksirun fil hadis. Tak seorang pun yang mencela kepribadian Aisyah dalam periwayatan hadis, bahkan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi yang sangat akrab, baik sebagai suami istri maupun sebagai guru murid. Aisyah termasuk sahabat yang tidak lagi diragukan kejujurannya dan kesohihannya dalam menyampaikan hadis Nabi. Oleh karena itu diyakini bahwa Aisyah telah menerima langsung hadis tersebut dari Nabi SAW. Natijah kritik hadis. Belajar dari kajian biografi para periwayat, penulis dapat mengemukakan bahwa terdapat hubungan guru murid antara setiap
periwayat yang dibuktikan dengan adanya pengakuan sebagai guru dan murid dari kedua belah pihak. Kemudian dilihat juga dari masa hidup keduanya, periwayat yang berkedudukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jalur sanad At-Tirmizi ini yang diteliti adalah muttasil. Demikian pula penilaian para ulama kritikus hadis. Tidak ada memberikan penilaian buruk atau tajrih terhadap periwayat, melainkan mereka semua memberikan penilaian yang tinggi atau takdi kepada setiap periwayat. Akan tetapi, terdapat satu periwayat yang dikatakan telah melakukan irsal dan mengalami kekacauan hafalan pada akhir hidupnya, yaitu Khalid Al-Khuzai. Oleh karena itu, sanad At-Tirmizi ini tidak dapat mencapai kualitas sahih. Kemungkinan hanya dapat mencapai sahih li ghairihi, karena melihat banyaknya jalur sanad atau periwayat yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab hadisnya. Abu Daud, Al-Nasyai, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbali. Selanjutnya ada pun kandungan makna hadis. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengungkapkan 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kaitan yang erat antara keimanan dengan akhlak, atau posisi keimanan sejajar dengan posisi akhlak. Yang kedua, keimanan itu memiliki derajat dan tingkatan. Ada mukmin yang imannya sempurna dan ada pula mukmin yang imannya kurang sempurna. Dan yang ketiga, akhlak itu yang paling utama ialah kepada sesama manusia, adalah bersikap lemah lembut kepada keluarga. Nabi SAW mengkaitkan kesempurnaan iman dengan akhlak, menunjukkan betapa aspek akhlak bagi seorang mukmin itu sangat penting, sama pentingnya dengan aspek keimanan. Semakin bagus akhlak seorang maka keimanan, semakin bagus akhlak seseorang maka keimanannya juga semakin kuat. Lalu Nabi mempertegas lagi bahwa akhlak yang paling utama itu adalah berlaku baik atau bersikap lemah lembut kepada keluarga, khususnya kepada istri atau anak perempuan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengemukakan 2 kategori akhlak. Yang pertama itu akhlak secara umum, yaitu dalam bentuk segala bentuk perbuatan baik, dan akhlak secara khusus yaitu perbuatan baik kepada keluarga. Akhlak yang bertanam dalam jiwa hati dan timbul perbuatan dengan mudah tanpa merasa terbebani atau tanpa dia dibuat-buat, seperti sifat dermawan, sifat memberi tanpa dipaksakan, santun, tabah, memaafkan orang yang bersalah, kebijaksanaan dalam menimbang sesuatu, dan sebagainya. Akhlak seorang terbentuk dari kehendak yang dibiasakan atau perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah kita melakukannya. Perbuatan akhlak mulia sangat penting dan utama dalam Islam. Tujuannya supaya hubungan seseorang dengan Allah dan hubungan seorang dengan sama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan berharmonis. Dengan akhlak, seseorang akan memperoleh irsyad, taufik, dan hidayah dari Allah sehingga hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Hadis ini menegaskan pentingnya akhlak yang baik. Semakin baik akhlak seorang, semakin sempurna keimanannya, maka semakin dekat posisinya dari Rasulullah SAW. Perlu kita ketahui bahwa ukuran baik atau buruknya akhlak bukan ditimbang menurut seluruh selera individu, bukan pula hitam putih akhlak menurut ukuran adat yang dibuat manusia, akan tetapi berpatokan pada syariat Al-Quran dan hadis, keimanan, ibadah, muamalah dengan sesama makhluk Allah, dan akhlak haruslah berlandaskan syariat. Akhlak yang baik mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. Sebaliknya, akhlak yang buruk akan membinasakan umat manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, senang melakukan kekacauan, senang melakukan perbuatan tercela yang akan membiasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Nabi SAW juga menegaskan bahwa orang mukmin yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap keluarganya. Penegasan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat baik dan lemah lembut kepada keluarganya menunjukkan keimanan yang kuat, dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Adapun kesimpulan dari jurnal kali ini adalah yang pertama,
Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. Sebaliknya, akhlak yang buruk akan membinasakan manusia. Yang kedua, kebagusan akhlak ini menunjukkan keimanan yang kuat. Sebaliknya, kejelekan akhlak menunjukkan keimanan yang lemah. Yang ketiga, posisi akhlak dalam Islam itu sejajar dengan posisi keimanan. Akhlak yang paling utama kepada sesama manusia adalah berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepada keluarganya. Dan yang terakhir, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak dan mulia sifatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hasil dari review jurnal kami atau hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata atau perbuatan, kami meminta maaf kepada teman-teman semua atau audiens semua dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.